Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Dan apa kabar? Kita semua harus tetap semangat saudara dalam Tuhan. Jangan kecil hati. Kalau ada masalah, ada persoalan yang begitu tajam, percaya sama Tuhan. Yakin ada pertolongan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Minta kemampuan dari Tuhan untuk kita tetap percaya. Hari ini saya akan berbicara iman adalah kemampuan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami akan disirami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan tidak dapat dilihat. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Apa yang menjadi harapan dalam hidupmu? Mungkin kita semua punya satu kerinduan. Yang punya rumah, anak-anak diberkati, anak-anak kita dapat jodoh, bisa mengikuti ulangan, anak-anak kita bisa berhasil, dan Tuhan terus mengembangkan usaha. Itu apa yang jadi kerinduan kita? Bisa kita raih apabila kita memiliki iman. Saudara, kekristenan berbicara tentang iman kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kejatuhan dosa. Lalu apa yang dimaksud dengan iman? Juga iman berbicara tentang sesuatu keyakinan tanpa melihat bentuk dan fisik ya Tuhan kita. Dan iman adalah sebuah keyakinan tentang keberadaan Allah akan janji-janjinya. Kalau saudara percaya, janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita banyak sekali, saudara. Kalau saudara yakin, maka itu akan digenapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman juga adalah sebuah kemampuan untuk dicerna. Segala hal yang tidak mampu dicerna, sebuah kemampuan. Jadi iman adalah sebuah kemampuan yang mampu dicerna, segala hal yang tidak mampu dicerna. Nah, ini bingung kan? Jadi iman adalah suatu kemampuan yang tidak dapat dicerna dengan akal sehat. Bagaimana engkau divonis oleh dokter ada kanker, akhirnya Tuhan berikan kesembuhan. Bagaimana ada pemulihan dalam keluargamu sehingga suamimu diubah. Dan itu yang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat kita. Itu adalah iman. Kemampuan yang seperti apa bagi orang yang percaya. Nah, ini kita akan pelajari pagi hari ini. Saudara, yang pertama, mampu melihat Allah dan kuasanya. Kita harus mampu melihat Allah dan kuasanya dengan iman. Allah yang tidak kelihatan dalam bentuk wujud manusia, namun dilihat orang beriman dalam wujud rohani. Nah, kemampuan untuk melihat Allah, kuasa, dan mukjizat akan terjadi. Hanya orang bebal saja yang berkata itu tidak ada mukjizat. Dalam Mazmur 53 ayat 2. Saudara yang kasih Tuhan, kasihnya bagi manusia begitu besar sehingga dia bersedia untuk dilihat oleh orang-orang percaya dan beriman. Perlu iman yang benar untuk mampu melihat kasih Allah dan kuasanya. Yang kedua, saudara, mampu melihat karya keselamatan. Keselamatan umat manusia itu merupakan iman percaya dan bukan hal yang dapat dilihat dengan mata, namun iman memampukan orang percaya untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa hidup adalah karena percaya, bukan karena melihat. Dan yang ketiga, kemampuan melihat surga. Iman memberikan penglihatan bagi kita untuk bisa melihat surga. Saudara yang kasih Tuhan, apa itu surga? Surga bukan semua serba bangkok. Dulu saya di sekolah minggu diajarkan oleh guru sekolah minggu bahwa di surga itu ada durian bangkok, pisang bangkok, dan lain serba bangkok. Tidak. Untuk melihat surga itu harus kita dengan iman. Surga itu penuh dengan kemuliaan, tidak makan-memakan, saudara. Di dalam kerajaan surga ada hadirat Tuhan, ada atmosfer surgawi turun sehingga surga itu surga yang tenang, surga yang abadi. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena kita meyakini dengan iman saudara dimampukan untuk melihat surga. Saudara yang kasih Tuhan, dengan iman mampu melihat janji-janji Allah. Iman memberikan kemampuan untuk seseorang melihat dari hal yang positif segala kejadian yang buruk, bahkan mampu menerima kritikan pada sebagai sebuah janji yang dibangkitkan, semangat untuk berubah. Dan inilah iman yang melihat janji-janji Tuhan. Beriman bahwa segala hal yang terjadi adalah sesuatu patronnya, Tuhan yang membawa kebaikan pada akhirnya. Jadi akhirnya iman adalah kemampuan untuk bertahan di tengah badai. Dan di pertengahan tahun ini, saudara, kita percaya apa yang orang prediksikan, Indonesia akan tergoncang dan lain sebagainya, tidak akan terjadi. Ketika kita memiliki iman, iman inilah yang membuat kita tenang, iman ini yang membuat kita meyakini bahwa rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, firman Tuhan yang sederhana
memampukan kita terus berdiri. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Tuhan berkati setiap umat. Mereka diberikan kemampuan untuk mereka bisa melihat bagaimana karya Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.